Ini kan semua adalah akibat dari kebijakan 10 tahun terakhir. Jadi ini bukan akibat dari kesalahan kebijaksanaan pemerintahan sekarang. Tapi pemerintahan sekarang memikul beban itu. Apalagi karena ada semacam kesan ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Mereka sendiri yang menyatakan bahkan. Ya, maka itu ini adalah satu hal yang kemudian yang seharusnya dari awal sudah diantisipasi. Undang-undang Cipta Kerja. Yaitu karena itu dulu. Ya ini bantu kami jelas memahami, Prof. Hampir semua menteri dulu dipaksa oleh Jokowi untuk mempercepat lahirnya undang-undang itu. Yang itu sebagian besar memotong kewenangan daerah. Baru Purbaya ya yang ngomong bahwa yang dilakukan Jokowi itu kebijakannya perlu dikoreksi kan kira-kira gitu. Semuanya harus dikoreksi. Ya, itu sebenarnya tugas pokoknya Prabowo. Bukan melanjutkan. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Menutup rangkaian podcast refleksi kebangsaan, kami mengundang salah satu guru besar, salah seorang guru bangsa yang masih mau untuk menyuarakan pandangan-pandangannya untuk menilai bagaimana perjalanan bangsa kita selama 1 tahun 2025 kemarin, dan mudah-mudahan juga memberi bekal kita untuk nanti melihat atau menatap tahun 2026. Selamat datang di Ruang Dialektika, Profesor Rias Rasyid. Salam Pancasila dulu, Prof. Salam. Terima kasih, Prof, sekali lagi sudah mau repot-repot hadir ke kami. Terima kasih, terima kasih karena masih bisa datang ini. Kami menutup tahun itu kepingin dengan membuat semacam refleksi, Prof. Setelah yang kemarin masalah ekonomi, masalah hukum, masalah budaya, sekarang masalah penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Bantu kami untuk menilai selama 2025 kemarin itu, ini kan pemerintahan baru, relatif baru, karena meskipun terpilih 2024, tapi kan nggak efektif selama sepanjang 2024, hanya 2 bulan, 3 bulan. Tapi yang maksimal bisa berjalankan tahun ini, sehingga kemudian ketika kita mengevaluasi kan cukup fair untuk mengukur bagaimana tingkat pelaksanaannya. Saya ingin memulai dengan yang terbaru, Prof, kemarin, karena kita baru saja melewati, atau mungkin bukan melewati, karena kemungkinan yang namanya topan tropis itu masih akan terus berlangsung gitu. Tapi ujian pertama bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, ujung barat Sumatera. Itu rasanya bagi kami, Prof, melihatnya, bagi publik itu ngelihatnya ini ujung dari kulminasi berbagai macam kelemahan yang kita lihat dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kemudian bagaimana penanganan banjir kemarin begitu berantakan sampai hari ini. Kalau pandangannya Prof Rias gimana, Prof? Jadi begini, kita harus lihat dulu permasalahan ini. Sebagian besar permasalahan kita ini di bidang keuangan, di bidang kebencanaan, ini kan semua adalah akibat dari kebijakan 10 tahun terakhir. Yeah. Jadi ini bukan akibat dari kesalahan kebijaksanaan pemerintahan sekarang. Yeah. Tapi pemerintahan sekarang memikul beban itu. Yeah. Apalagi karena ada semacam kesan ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Mereka sendiri yang menyatakan bahkan. Maka itu ini adalah satu hal yang kemudian yang seharusnya dari awal sudah diantisipasi. Dan kalau kita sudah tahu petanya sebelum ini, ya mestinya kita sudah berhati-hati dalam membangun format pemerintahan, mengantisipasi semua ini. Ini tidak, ini betul hanya kelanjutannya yang diperhatikan, tapi tantangan yang dihadapi itu tidak terdeteksi secara cepat. Dan tidak ada satu gambaran bahwa kita akan mengalami keadaan darurat. Semua santai-santai saja. Bahkan presiden bisa marah-marah segala macam kalau dikritik. Atau ada yang bersuara agak miring langsung ditegur gitu kan. Padahal semua ini masyarakat ini mengikuti perkembangan. Mereka tidak mau terjadi sesuatu yang mengorbankan kepentingan umum hanya karena ketidakmampuan pemerintah merespon situasi itu. Ini kelihatan sekali. Merespon bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu kelihatan sekali tidak sebagus waktu kita menghadapi tsunami di Aceh 2004 yang secara serentak harus bergerak. Nah, bahkan saya agak kaget ketika Presiden ditanya mengapa ini tidak jadi bencana nasional, jawabannya itu sangat tidak masuk dalam pikiran saya. Beliau mengatakan bahwa ya bagaimana mau bencana nasional cuma 3 provinsi dari 38. Ini bukan mengecilkan gitu ya. Ini bukan hitung-hitungan provinsi, ini hitung-hitungan mengenai penderitaan rakyat, mengenai kerusakan lingkungan dan dampaknya dalam jangka panjang. Aceh
cuma satu provinsi dulu. Ya, Waktu tsunami ya. langsung waktu tsunami, langsung dinyatakan bencana nasional. Dan kita menerima bantuan dari luar negeri. Sekarang kita tidak mau bilang bencana nasional, kita tangani seadanya saja, kemudian kita menolak bantuan-bantuan asing. Jadi tidak ada solidaritas besar yang dibangun. Karena memang status bencana nasional itu sebenarnya merupakan satu kekuatan moral untuk memobilisasi dukungan dari seluruh rakyat. Sekarang dukungan dari seluruh rakyat itu datanya tidak karena dimobilisasi, spontan aja. Karena rakyat sendiri yang gerak ya. Nah, itu harus disyukuri juga. Tapi kelihatan sekali bahwa ini bikin daerah panik. Sampai Pemda Aceh itu bisa-bisanya menyurat ke PBB gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan cara Jakarta menangani persoalan di Aceh. Nah, kalau menurut pengakuan Gubernur Aceh, dia mengatakan bahwa dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana ini lebih besar daripada tsunami. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari skala kerusakan, dari luasnya wilayah yang terdampak, kemudian juga korban. Sekarang 600.000 pengungsi ya di 3 provinsi. Memang kematian 1.000.000. 1.000 lebih kematian itu bukan sedikit. Yeah. Itu kalau 1.000 mayat dibawa ke istana kan ramai itu. Ya. Jadi jangan dianggap sedikit itu 1.000 orang lebih meninggal itu. Belum yang hilang kan Prof juga. Ini memerlukan satu tempat berpijak untuk mendeklar ya satu status yang memungkinkan kita membangun solidaritas nasional. Ya, setidak-tidaknya orang Indonesia yang tidak bisa membantu dia berdoa. Ya, ini sangat penting. Solidaritas nasional itu bisa dibangun dalam situasi sulit seperti ini. Iya. Ya. Kenapa kemudian bahkan hanya sekedar mendeklarasikan ini sebagai sebuah bencana nasional itu rasanya berat sekali. Ini kan juga masih menjadi kayak semacam tanda tanya. Itu yang saya bingung. Dulu tsunami itu cuma sekian hari langsung diputuskan bencana nasional. Makanya begitu tahu kalau besarnya seperti itu, langsung, ini sudah ke sana, sudah langsung mobilisasi besar-besaran. Langsung dikerahkan. Kalau menurut Prof apa faktornya? Apakah memang karena informasi yang asimetris nggak masuk atau? Saya menduga pertama faktor informasi yang tidak lengkap masuk ke presiden. Yang kedua, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mau dilindungi, yang mau ditutupi supaya jangan menjadi sasaran kebencian masyarakat. Yang mendapat untung dari kemarin? Ya pasti, karena begini, hampir semua pengamat yang lengkap mengamati ini sampai pada kesimpulan bahwa bencana Sumatera sekarang itu adalah kombinasi dari 2 faktor. Memang ada faktor cuaca, faktor alam, dan ada faktor kesalahan manusia, yaitu penggundulan hutan. Penggundulan hutan besar-besaran. Siapa yang melakukan penggundulan hutan? Kan bukan rakyat. Itu kan perusahaan-perusahaan besar. Katanya pohonnya rubuh sendiri, Bro. Bahkan kalau berita-berita yang kita baca itu kayu-kayu yang hanyut itu yang oleh Menteri Kehutanan dikatakan itu adalah kayu yang tumbang gara-gara cuaca ekstrim, itu terbukti ternyata kayu-kayu yang sudah ditebang, ada capnya segala macam. Itu perusahaan. Nah, kenapa perusahaan ini tidak bisa dituntut? Ya, mereka yang bertanggung jawab mengakibatkan semua bencana ini. Jadi memang harus jelas. Tapi definisi mengenai itu memang belum ketemu. Contoh lain ini soal presiden lagi. Presiden itu dalam beberapa momen, baik kita bicara secara umum maupun bicara mengenai Papua, dia mengatakan bahwa menanam sawit itu setelah penggundulan hutan itu tetap tidak mengancam lingkungan. Karena sama-sama pohon. Nah ini agak kaget saya kasihan aja gitu loh. Karena itu terlalu jauh dari kenyataan gitu. Siapa yang mau percaya bahwa akar sawit itu bisa menyerap air dibanding dengan hutan yang lebat itu? Itu tidak mungkin. Jadi ini menurut saya berpengaruh terhadap kebijakan. Ya, jadi persepsi yang keliru, definisi yang keliru atas setiap masalah itu membuat kita gagal membuat analisa dan gagal membuat action. Jadi begini Pak, ini saya mau sedikit memberikan pemahaman yang elementer saja. Jadi orang pemerintahan itu wajib tahu apa. Kalau setiap masalah dihadapi, dia harus bisa mendefinisikan masalah itu. Mendefinisikan itu artinya dia mengerti penyebab utama terjadinya masalah. Biar jelas dulu kan masalahnya. Faktor-faktor apa yang menjadi kontribusi pada terjadinya masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia mengetahui semua itu, dia bisa membuat analisa. Ya, kalau ini terjadi, memang analisanya ini akan berakibat ini, akan ini, sehingga ini harus bisa kita atasi dengan cara apa. Nah, dari analisa itulah dia menemukan satu solusi.
Iya. Ya, kalau Anda salah mendeskripsikan, akan salah membuat analisis, akan salah membuat action untuk mengatasi masalah. Sama Jadi- kayak dokter nulis resep keterangannya salah gitu ya. Persis. Obatnya bisa salah gitu. Persis sama dengan dokter. Jadi pemerintah itu seperti dokter memang. Dia tidak bisa menghantam aja. Ya, begitu Anda mengaku batuk-batuk langsung dikasih obat flu. Itu mesti diteliti. Dia punya riwayat penyakit, keluarganya bagaimana dan seterusnya. Baru bisa dibuat analisis. Oh, ternyata faktor ini berkontribusi, ini yang menghalangi, ini yang menjadi hambatan dan segala macam. Nah, baru dibuat satu analisis bagaimana mengatasinya. Iya. Sampailah pada solusi. Ini tahapan-tahapan ini tidak berjalan. Tidak berjalan. Jadi saya sedih aja lihatnya. Karena apa? Karena masyarakat ini kan banyak yang cerdas, yang bisa menilai. Iya. Dan saya sebagai orang yang pernah di pemerintahan itu sedih kalau melihat bagaimana masyarakat menelanjangi ketidakmampuan pemerintah memahami masalah. Iya. Malu saya. Apalagi gini loh, Prof. Kegemesan publik itu. Ini kan negara kan. Banyak sekali komponen. Ada organisasi, ada kementerian, ada badan. Dulu waktu tsunami kita belum punya BNPB loh, Prof. Betul ya. Sekarang malah sudah dibentuk badan yang designated untuk menangani kebencanaan, malah gagap itu. Nah, ini di mana fungsi birokrasi ketika sebuah kejadian? Jadi ini memang titik lemahnya di mana gitu. Jadi begini, birokrasi itu kan sangat tergantung pada kepemimpinan politik. Jadi kalau kepemimpinan politiknya itu lincah, punya persepsi yang luas, ya cepat mengambil kesimpulan dan mengambil tindakan, birokrasi menyesuaikan. Iya. Birokrasi menyesuaikan. Jadi seperti dulu ya, yang dikasih ilustrasi sekarang karena situasi ini sekarang buruk, lalu orang beri ilustrasi bagaimana Yusuf Kala dulu menangani Aceh. Bagaimana gitu kan. dia betul-betul dia paksakan. Ya, tidak ada uang, cari uang, harus keluar ke malam ini. Gudang tidak bisa dibuka, kuncinya tidak ada, tembak saja kuncinya. Itu kan semua tindakan-tindakan yang kelihatan brutal, tapi menurut saya itu solusi. Anda itu menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah itu tidak bisa diam dan membiarkan dan tergantung pada situasi saja tanpa ada pemaksaan untuk mengatasi masalah. Apalagi di kondisi-kondisi kedaruratan seperti itu kan. Ini situasi darurat. Yang kemarin juga ramai, Prof. Tadi sempat disinggung Gubernur Aceh, tapi sebelum Gubernur Aceh minta bantuan ke luar negeri itu kan bahkan bupati-bupati ini kan juga banyak yang menyatakan tidak sanggup gitu kan, sudah angkat tangan. Ya. Dan ini lagi-lagi, ini kan kita publik ini jadi membingungkan. Bupati, menteri dan sebagainya ini kan satu bagan, satu bangunan. Ketika bupatinya ngomong tidak mampu, dimarahin kan sama menterinya kan. Kemana ya? Nah itu gimana gitu ngelihatnya gitu. Betul, dan begini, ini kan kita akui atau tidak, ini kan kita pemerintahnya sentralistik. Walaupun ada otonomi daerah, semua sumber daya itu ditangani oleh pusat. Ya. Sekarang ketika terjadi bencana, harus dibuktikan dong bahwa Anda yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi. Iya. Ya, itu kan persoalan, kalau kita mau bicara secara spesifik misalnya, daerah itu sangat bergantung pada bantuan pusat dari segi anggaran. Karena mereka memang tidak diberi sumber-sumber keuangan untuk dikelola sendiri. Mereka tidak diberi sumber-sumber yang bisa membuat mereka mampu menghasilkan uang. Iya. Jadi dia tergantung pada pusat. Nah, ketika terjadi bencana, terjadi situasi darurat, mereka tidak tahu bikin apa-apa kecuali mengharap bantuan dari pusat. Iya. Karena memang tata kelolanya sudah dibikin seperti itu ya mereka. Itu yang bikin kita dulu secara segera membuat otonomi daerah itu kan dipaksakan di 98 itu. Maka Undang-Undang 22 itu betul-betul memindahkan beberapa pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya keuangan kepada daerah supaya daerah itu di masa depan bisa secara spontan dan kreatif mengatasi masalahnya. Tapi kan itu sudah dipotongi semua, Bro. Sekarang dengan resentralisasi kewenangan di daerah dicabut, Anda lihat sendiri akibatnya. Daerah tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Bahkan ketika Anda potong anggaran sampai 30% dana transfer itu, daerah malah frustrasi. Iya. Frustrasi. Bagaimana kita bisa menggerakkan Indonesia ini kalau daerahnya lumpuh? Indonesia ini kan daerah-daerah. Ketika Anda potong anggaran 30% ke daerah, itu kan otomatis menimbulkan kelambatan gerak ekonomi daerah dan mengurangi peredaran uang di daerah. Iya. Nah, Anda bicara mengenai pembangunan Indonesia, Anda bicara mengenai daerah. Kalau daerah lumpuh, daerah tidak mampu membangun, seluruh daerah ini lumpuh, Indonesia ini lumpuh. Iya. Indonesia itu daerah.
Begitu dipotong 30% kan berarti seluruh provinsi, seluruh kabupaten mengalami Iya, iya. stagnansi. Ya, Yang kalau awalnya kan berkurangnya efektivitas pemerintah itu kan cuma dibayangkan nggak bisa bayar honorer, nggak bisa rutin melihara jalan gitu. Tapi begitu kejadiannya itu bencana kayak kemarin, itu kan kelihatan sekali akhirnya kayak telanjang sekali memang daerah kan sudah kadung dibiasakan untuk semuanya dari pusat kan. Daerah tidak punya sumber dana untuk secara spontan digunakan mengatasi masalah. Karena selama ini yang saya pahami, daerah itu hanya bisa menggunakan dana yang memang satu dipersiapkan untuk keadaan darurat. Yang kedua yang bisa menggunakan dana yang namanya itu anggaran tak terduga, kegiatan tak terduga. Yang ketiga kegiatan-kegiatan bisa dihemat, yang bisa dikurangi tanpa mengganggu layanan publik. Ya, ya. Sektor pendidikan misalnya, sektor kesehatan, sektor layanan keamanan dan segala macam tidak bisa digunakan untuk membantu bencana, mengatasi bencana. Karena itu adalah sudah paten, sudah dipatok di situ. Yeah. Jadi tanpa bantuan pusat mereka lumpuh. Yeah. Dan pusat ternyata responnya seperti itu juga gitu kan. Seperti ini. Jadi kayak semacam sudah jatuh ke timpa tangga kan gitu kan. Jadi persoalan terbesar dari pemerintah pusat adalah gagal mendefinisikan masalah. Nah, di situ awal mula dari segala macam ketidakharmonisan yang kita lihat dalam hubungan pusat daerah. Nah, bayangkan ini sekarang, apa reaksi pemerintah pusat setelah mengetahui bahwa Gubernur Aceh menyurat kemana-mana sampai ke PBB itu kan sebenarnya kelihatan soal administrasi ya. Itu satu situasi yang menggambarkan bahwa mereka sudah putus harapan dari bantuan pusat. Yang rasanya juga sense of sensitivity-nya dari pusat itu kurang itu kan sepertinya mereka itu lupa bahwa Aceh itu sampai kejadian tsunami itu kan daerah yang sangat bergejolak dengan kemudian identitas dan keindonesiaan kan gitu. Kasihan sebenarnya. Dan dengan kemudian kejadian kemarin kan rasanya kayak itu memuncul lagi sentimen itu kan akhirnya. Sudah mulai. Makanya sudah mulai sekarang orang bicara lagi mengenai itu. Ngapain kita ikut kemarin ikut rekonsiliasi macam-macam ketika kemudian ternyata pemerintah pusat jadinya tetap seperti ini gitu. Mereka itu bahkan memberikan ungkapan yang sangat sederhana tapi cukup menyakitkan kita ya yang ada di Jakarta. Itu dia bilang kita punya uang ditarik ke Jakarta, begitu bencana kita disuruh ngatasi sendiri. Bagaimana? Dan itu kemarin itu muncul semua, banyak sekali provinsi-provinsi itu akhirnya membuka itu kan. Kita itu setoran pajaknya sekian, ini sekian, yang kemudian jadi TKD cuma sekian. Semua daerah penghasil sumber daya itu yang ditarik oleh pusat mengeluh bahwa itu pengembaliannya atau dana transfernya itu berkurang. Mereka semua mengeluh. Ya, satu contoh aja Kalimantan Timur itu dia menyampaikan kepada saya bahwa tahun ini dia mengalami pengurangan sampai 3 triliun. 3 triliun itu untuk daerah besar sekali. Ya, langsung tidak bisa bikin macam-macam. Dana 3 triliun tiba-tiba berkurang. Iya. Semua yang direncanakan sebelumnya nggak jadi batal. Nah, ini kan kemarin juga kelihatan sekali lagi akhirnya koordinasi antar instansi ini, bro, antar organisasi, antar kementerian. Ini kan juga hal yang dari awal juga Prof sering mengingatkan gitu kan. Kemarin kan kelihatan sekali tidak ada koordinasi, tidak ada jenderal di lapangan dalam tanda petik gitu. Tidak ada siapa sih yang memutuskan untuk ini. Ya, karena kabinet ini masih berlangsung dalam keadaan darurat. Kabinetnya dalam darurat. Kabinet ini kabinet darurat, belum kompak. Ya, di antara mereka sendiri masih saling mengintip gitu. Dan presiden sendiri tidak pernah mengoreksi semua keadaan ini, dibiarkan aja. Saya tidak tahu apa maksudnya gitu loh. Kok bisa 1 tahun lebih ini? Ya, pemerintahan kita kok tidak bisa menemukan bentuknya yang optimal untuk membantu masyarakat dan menggerakkan kekuasaan negara. Harusnya konsolidasi itu efektif perlu berapa lama sih, Prof? Katakanlah kabinet baru yang orang itu kalau normalnya di negara maju 3 bulan cukup. Cukup ya? Ya, 3 bulan cukup untuk konsolidasi itu. Karena itu kan hanya mengidentifikasi masalah, menempatkan orang-orang yang tepat, menentukan prioritas dan bergerak. Dengan koordinasi yang baik. Kemudian dikenal ada yang namanya program 100 hari itu mungkin ya. Ini 1 tahun, Pak. 1 tahun lebih, Bro, kan mulai Oktober. Masih begini, jadi kita bingung.
Kita bingung. Jadi apa ya? Saya takut memberi komentar lebih jauh karena malah bisa membuat pemerintah itu semakin jengkel sama saya. Ya, tapi bagaimana? Ya, kan Presiden bilang ini banyak orang-orang pintar di luar itu Sok misalnya cuma mengkritik pemerintah. Nah, kalau orang-orang pintar tidak mengkritik pemerintah, lalu siapa? Masa orang bodoh yang mengkritik gitu? Tambah berantakan nanti Ya, kalau nggak dikasih tahu. itu yang Rocky Gerung yang teriak-teriak itu. Ya. Memang orang-orang ini bukan berarti karena dia di luar lalu dia ribut, karena dia di luar dia bisa melihat permasalahan secara lebih jernih dan tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan subjektif untuk melindungi sesuatu gitu. Kita mesti bicara apa adanya dan saya kira itulah konsekuensi masyarakat merdeka, Iya. masyarakat yang demokratis. Iya. Kalau enggak ya milih kerajaan aja dulu gitu kan. Ya. Biar orang nggak berani ngeritik kerajaannya gitu. Nah, Prof kemarin itu juga rame gini. Kan pemicunya sebenarnya gara-gara dia sendiri blunder gitu karena menteri yang kemudian datang ke sana pencitraan lah orang ini kan baru kemudian dibongkar ke belakang ternyata yang di Aceh itu yang banyak memberikan izin yang itu akan yang merusak itu kan selama dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Nah, sebenarnya ini banyak yang tanya belum Dwidi. Sebenarnya menteri ketika dia memutuskan sesuatu yang itu kemudian belakangan ketahuan keputusannya itu banyak merugikan publik, itu tuh sebenarnya bisa ditinjau ulang nggak sih? Atau mungkin bahkan bisa dikenakan ada konsekuensi atas keputusannya dia Iya, ada konsekuensi terhadap dirinya Iya, sebagai pemimpin yang keliru mengambil iya. Sama yang diberi izin itu kan? dan ada konsekuensi terhadap keputusan yang diambil dengan segala akibatnya. Iya. Sehingga itu harus dikoreksi. Nah, itu sebenarnya yang benar gimana, Prof? Kalau dalam konteks Karena begini, kebijakan pemerintah itu tidak selalu bersifat mutlak benar. Maka bisa dikoreksi. Hari ini Anda bikin keputusan, besok ada temukan kekeliruan, Anda bisa koreksi besoknya. Tidak bisa mengatakan, oh sudah terlanjur diputuskan. Nggak bisa begitu. Dia harus bisa dikoreksi. Pemerintahan itu adalah satu proses untuk mengoreksi terus-menerus atas kesalahan-kesalahan. Termasuk yang kesalahan yang dibikin sendiri. Itu siapa harusnya kemudian yang mengoreksi? Kalau katakanlah itu kementerian 2-3 pemerintahan yang lalu kan. Ya, jadi begini, sebenarnya penanggung jawab pada tiap-tiap kementerian itu kan menterinya. Jadi pada tingkat pertama yang melakukan review terhadap kebijakan itu, termasuk menilai apakah ada yang sukses apa ada yang gagal, itu adalah menterinya sendiri. Tidak menjadi soal menteri yang membuat keputusan atau menteri penggantinya. Karena itu satu kelembagaan. Itu kan satu lembaga. Penanggung jawabnya saja berubah gitu. Ada kewajiban yang sama untuk menilai itu. Nah, kemudian presiden itu yang memberi arahan. Presiden itu yang membuat keputusan. Ini kan aneh-aneh sekarang. Sekarang ini ambil contoh misalnya, Anda belum tanyakan. Ambil contoh misalnya, bagaimana tindakan Kapolri ya membuat keputusan yang seolah-olah bisa menempatkan orang-orang di padahal itu sudah dibatalkan oleh MK, sudah dijelaskan oleh MK. Itu sebenarnya sesuatu yang aneh gitu. Kan yang bisa menilai dan menetapkan kebijakan sebagai pelaksanaan putusan MK itu adalah presiden. Nah, presidenlah yang beri arahan. Jadi saya melihat begini, mungkin Kapolri ini menunggu arahan tidak datang. Dia ambil sendiri tindakan. Mungkin. Ya. Karena ini kan sudah berapa lama ini putusan MK. Mestinya presiden langsung mengumpulkan mereka. Mengumpulkan Kapolri, mengumpulkan kementerian-kementerian di mana ada polisi-polisi, lalu kasih arahan. Ya. Melaksanakan putusan MK adalah begini. Kan itu wajib dilaksanakan, Pak. Iya. Ya. Jadi presiden itu bertanggung jawab. Sama juga kemarin itu saya agak kaget, tiba-tiba kok Menteri Hukum memberi tafsiran terhadap putusan MK itu bahwa itu tidak berlaku untuk apa yang ada sekarang, tapi yang akan datang. Jadi seolah-olah yang ada sekarang itu dibiarkan aja. Ini sebenarnya tidak punya hak dan kewenangan dia untuk menafsirkan. Yang menafsirkan adalah presiden. Karena presiden yang wajib melaksanakan keputusan MK itu adalah presiden, bukan menteri. Yeah. Menteri itu melaksanakan arahan presiden. Tidak bisa dia secara sepihak membuat tafsiran. Nah, ini menggambarkan betapa sulitnya membaca pemerintahan sekarang ini ketika para menteri sampai Kapolri segala macam itu mengambil tindakan-tindakan tanpa campur tangan presiden. Yang presiden siapa? Makanya sampai ada yang sinis mengatakan, sebenarnya presiden itu siapa? Ini Kapolri apa Prabowo? Ya, itu kan pertanyaan sangat elementer itu dan sangat memalukan gitu. Nah, itu saya spesifik Prof sekarang ke Kemendagri karena itu yang kemudian banyak dipakai sebagai semacam template bahkan karena itu dianggap sebagai keberhasilan, Prof. Masuknya
seorang mantan Kapolri menjadi Menteri Dalam Negeri, kemudian beberapa jajaran eselon dari kepolisian itu katanya yang kemudian dipakai sebagai ukuran bahwa ini loh buktinya kalau kemudian pejabat-pejabat tinggi Polri yang punya kapasitas manajemen bagus, punya kapasitas kepemimpinan bagus itu masuk ke kementerian itu jadinya katanya lebih bagus. Nah, Prof kan yang salah itu yang membidangi. Kalau saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Karena selama ini juga tidak pernah terbukti bahwa Kementerian Dalam Negeri itu atau kementerian lain kemudian dipimpin oleh polisi itu berkinerja buruk sebelum polisinya masuk. Tidak terbukti juga. Jadi seolah-olah ini satu rekayasa seperti dilakukan pada waktu Orde Baru menempatkan tentara pada jabatan-jabatan sipil. Itu kurang lebih sama. Ya. Cuma sekarang ini menjadi orang lebih berani karena mereka lebih takut pada tentara daripada polisi. Makanya kritik kepada polisi lebih terbuka. Iya. Sebenarnya sama-sama tidak ada merit sistemnya di situ. Sama. Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau memang niatnya mau memperbaiki negara ini, mestinya itu bisa cross disiplin itu. Misalnya orang-orang Kementerian Keuangan diangkat menjadi kepala Biro Keuangan di semua kementerian. Iya. Supaya kinerja keuangannya konsisten dengan arahan Menteri Keuangan itu kan bisa dibikin. Standarnya sama, mereka pengetahuan kan sama itu. Tapi itu nggak dilakukan. Ternyata tidak dilakukan. Ya. Jadi yang sifatnya teknis itu malah tidak dilakukan. Gitu. Bagaimana membantu ke semua kementerian untuk audit keuangan misalnya saja. Tempatkanlah orang-orang BPK di setiap kementerian. Itu kan bisa kalau mau. Ya, kalau mau sekalian begitu aja. Kalau untuk mengatakan bahwa pemerintah ini milik semua pihak. Jadi pegawai negeri itu bisa loncat-loncat kemana-mana. Ini cuma polisi yang bisa. Atau bahkan kementerian kementerian lain bisa masuk ke kantor polisi. Ya, untuk membantu tertib administrasi dan segala macam. Jadi biar semuanya Indonesia ini sesuatu yang semrawut sekalian gitu loh. Tidak pakai disiplin, pemisahan disipliner. Yang kami harapkan itu kan sebenarnya ketika misalnya masuk menemukan jalan buntu, Pak, ngomong untuk speak up ke publik, ini loh ada bottleneck ini, ada hambatan ini kan enggak. Saya menduga ini arahan dari presiden yang kurang jelas. Ya, jika mereka diberi arahan dan bekal yang cukup untuk bertindak, ini yang kau lakukan, ini yang prioritasnya, mereka akan bertindak. Tapi kalau dilepas begitu saja, namanya reformasi kepolisian tanpa arahan, tanpa patokan-patokan prinsip tentang apa dan tidak bisa, apa yang bisa, apa yang tidak bisa mereka bergerak. Ya, baik Prof. Kami sekarang bantu untuk memahami kira-kira memasuki 2026 itu nanti akan seperti apa? Masih sesuram kemarin kah? Atau ada sebenarnya harapan-harapan baru yang kemudian bisa kita jadikan pegangan gitu untuk melihat bahwa kita semua ini yang mengamati secara cermat mengharap ada harapan-harapan baru. Tapi yang kita harapkan itu tidak keluar terus harapannya. Jadi bagaimana? Jadi saya kira pergantian tahun tidak memberi satu keyakinan kepada kita, kepada publik ya, bahwa akan ada langkah-langkah ini. Karena sesuatu langkah besar itu ada permulaannya, ada fondasinya yang diketahui oleh publik. Nah ini sekarang bukan sulapan gitu ya. Ini tidak ada. Yang kemarin diharapkan dari misalnya 2-3 kali reshuffle kabinet itu kan ya harapannya untuk penyegaran kan. Per hari ini paling hanya Menteri Purbaya aja yang jadi kayak semacam angin segar gitu ya. Tapi yang lain nggak ada. Tidak ada. Karena itu tadi 17 menteri yang ditinggalkan Jokowi baru satu yang keluar. Itu. Nah, ini semua kan tidak melalui seleksi Prabowo. Ini kan dia terima begitu saja. Ya. Ingat nggak dulu zamannya SBY? Iya. Bagaimana orang-orang mau jadi menteri itu dipanggil satu persatu kan? Ada dialog, ada apa. Walaupun itu sekedar pencitraan, tapi setidak-tidaknya rakyat tahu bahwa orang itu dulu dipilih pasti ada alasannya. Sekarang kan tidak ada. Ketika diumumkan itu orang itu tidak pernah dipanggil untuk dialog secara pribadi seperti SBY itu. Yeah. Ya, jadi bagaimana bisa kita menuntut misalnya Prabowo bahwa dia sudah seleksi dengan benar? Jadi bahkan reshuffle aja tidak dimanfaatkan untuk membalik persepsi itu ya? Tidak. Jadi dia punya reshuffle itu reshuffle yang tanggung. Reshuffle yang tidak jelas konsepnya gitu. Kebetulan dapat Purbaya yang bagus.
Karena Purbaya kayaknya memang terlalu siap untuk itu. Sehingga begitu dia masuk, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, saya senang bahwa dia kemarin itu mengkritik ya apa itu kebijakan undang-undang apa itu Cipta Kerja. Ya itu karena itu dulu Ya ini bantu kami jelas memahami Prof. Hampir semua menteri dulu dipaksa oleh Jokowi untuk mempercepat lahirnya undang-undang itu. Yang itu sebagian besar memotong kewenangan daerah. Iya. Ya. Nah, karena narasi yang dibangun pemerintah kan saat itu logikanya ini omnibus law yang kemudian akan memangkas berbagai macam red tape, birokrasi, perizinan sehingga investasi akan lebih cepat, lebih ringkas. Lebih ringkas ya, dan mereka akan menciptakan lapangan kerja kan, akan membuat ini. Ternyata menurut Purbaya baru diakui sekarang itu kita mengalami kerugian dari pelaksanaan undang-undang itu saja 25 triliun per tahun. Nah ya, itu dari mana? Kenapa kemudian dengan diterapkan itu karena undang-undang itu melarang pemungutan ini, pemungutan itu. Jadi sumber-sumber keuangan negara yang selama ini ada dan juga untuk daerah itu hilang semua. Bukan pungutan liar ya dalam pengertian. Bukan pungutan liar. Perizinan yang itu mengeluarkan biaya. Ya, segala macam fasilitas dulu yang harus dibayar itu dibatalkan, sehingga penerimaan negara berkurang. Iya. Tapi ternyata kemudian impact-nya atau outcome-nya tidak ada manfaatnya bagi perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat. Berarti baru Purbaya ya yang ngomong bahwa yang dilakukan Jokowi itu kebijakannya perlu dikoreksi kan kira-kira gitu. Semuanya harus dikoreksi. Ya, itu sebenarnya tugas pokoknya Prabowo, bukan melanjutkan. Jadi memang sudah salah persepsi dari awal gitu loh. Mengambil menteri-menterinya, melanjutkan kebijaksanaannya, melindungi dia dari segala macam kritikan. Iya. Ya. Jadi habis sesat pikirnya dari dasar kalau ini ya. Dari dasar. Yang harusnya mengoreksi. Panjang ke belakang itu situasinya. Iya. Panjang ke belakang. Jadi suatu waktu nanti sejarawan pemerintahan kita akan menulis itu. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Ya, saya sendiri sudah berpikir-pikir mungkin sebelum saya mati saya mau menulis juga mengenai semua situasi ini. Harus Prof. Biar supaya generasi akan datang tahu. Belajar ya biar karena belajar. Saya menyaksikan sendiri semua keadaan ini. Karena kemudian yang masih menjadi kayak semacam pegangan lah orang yang percaya demokrasi itu kan gini. Dengan kita itu mengadopsi demokrasi, transisi kekuasaan berjalan dengan lancar, gitu ya, tidak ada konflik dalam proses transisi itu, maka hal-hal baik yang kemarin dianggap ada misalnya itu kan bisa dilakukan, atau hal-hal buruk bisa dikoreksi tanpa merubah sistem kan gitu. Hari ini kan rasanya nggak ada manfaatnya ketika proses demokrasi. Betul. Dan masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih lengkap bahwa demokrasi itu bukan hanya pemilihan. Demokrasi itu bukan hanya prosedur. Demokrasi itu adalah kebijakan yang lahir dari pemerintahan demokratis itu. Apakah kebijaksananya itu memihak pada kepentingan rakyat? Demokrasi adalah pemihakan kepada rakyat dalam berbagai kebijakan, bukan dalam prosedur saja. Ya, nah kalau itu yang kita pakai, kita kan bisa nilai kebijakan-kebijakan mana yang menguntungkan rakyat, bagaimana yang mana yang tidak menguntungkan rakyat. Yang tidak menguntungkan rakyat pasti anti demokrasi. Walaupun pemerintahnya mengklaim dirinya demokrasi. Iya. Kebijaksanaannya bisa anti demokrasi. Yang ini kemudian harusnya menjadi ketika nanti ada kesempatan elektoral berikutnya, menjadi dasar ketika rakyat memilih kandidat A atau B gitu kan, kebijakan. Nah di kita kan masalahnya itu juga kemarin sudah diracuni, dirusak lagi sama Jokowi, bro. Ketika orang kebijakannya mau berapapun, nggak peduli nanti asalkan hamin sebulan, hamin 2 bulan, digelontorkan bansos dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita ini masih sangat lambat memahami dan menjalankan demokrasi. Kita mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang dari waktu ke waktu. Iya. Ya, padahal mestinya demokrasi itu adalah proses koreksi dari periode ke periode. Jadi seharusnya semakin hari pemerintahan kita menjadi semakin baik. Karena semua yang jelek-jelek itu kita tinggalkan, kita hadirkan yang baru. Iya. Nah, masyarakat kita ini tidak disiapkan dan belum siap betul untuk bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu dan tidak mengulanginya lagi. Itu belum. Jadi pendidikan politik kita ini berjalan sangat lambat. Yeah. Ya, berjalan sangat lambat. Kampus-kampus pun tidak begitu sukses dalam melakukan pendidikan demokrasi. Kesadaran demokrasi. Karena itu saya beberapa kali gitu ini sama para pendukungnya Jokowi itu pakai kata kuncinya itu, ya kan dipilih.
Artinya rakyat yang milih. Gimana caranya tapi kemudian memastikan bahwa proses pemilihan ini pertama dilakukan oleh rakyat dengan kesadaran atas rekam jejak misalnya, atau juga kesadaran akan bahwa proses ini proses mengkoreksi untuk perbaikan. Kalau hanya bisa dibayar dengan uang 100.000, iya jelas. Jadi kita ini memberhalakan demokrasi pemilihan. Seolah-olah pemilihan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pemilihan itu kan cuma satu proses, satu prosedur saja. Ujung dari demokrasi itu adalah hadirnya pemerintah hanya memihak pada kepentingan rakyat. Justru itu yang lebih penting kan? Jangan lihat hanya pada proses pemilihannya gitu loh. Hasilnya yang kita lihat, kalau ada pemilihan tapi hasilnya adalah korupsi, itu berarti bukan demokrasi yang benar, harus dikoreksi dong. Ya, makanya pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana demokrasi langsung ini kita koreksi, itu sudah mulai bermunculan. Mulai sekarang di kalangan teman-teman saya terutama yang bergerak di bidang pemerintah itu mulai menilai apakah betul pemilihan langsung itu menghasilkan pemerintahan yang baik. Ya, yang tujuan kita kan bukan pemilihannya, tapi pemerintahannya yang mengurus rakyat. Pemilihan itu tidak mengurus rakyat. Yang Anda perlukan adalah kehadiran sesuatu kekuasaan yang tugasnya sehari-hari adalah mengurus rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat, mau berkorban untuk rakyat, dan seterusnya. Ini bukan juga, prosedurnya. Iya, persis, sepakat. Jadi ini kan juga menjadi kayak semacam apa istilahnya, kekurang sadaran dari kita semua ya. Kita kan lagi-lagi yang dipakai ukuran proses prosedurnya itu kan yang dinilai gitu kan. Tapi substansinya ini jadi kayak semacam. Nah, masalahnya yang diukur, yang bisa dilihat, ya kan itu ada yang prosedurnya itu. Kalau kualitasnya tadi masyarakat dan kesejahteraan itu kan seringkali hanya berhenti di titik jargon gitu, Bro. Itu gimana caranya? Memilahnya gimana? Ini kalau kita lihat secara jernih ya, dan kita mau jujur, memang pemilihan langsung itu mensyaratkan dua hal. Pertama, tingkat kecerdasan minimum. Ya, untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk dalam politik. Pemimpin yang baik dan buruk. Ada mesti kecerdasan minimum pada masyarakat. Mereka tidak bisa ditipu, tidak bisa dibayar. Yang kedua, tingkat kesejahteraan minimum. Nah, kalau kecerdasan kurang, kesejahteraan kurang, Pak, paksakan pemilihan, hasilnya ya seperti ini. Jadi, kalau mau bilang kita tergopoh-gopoh, bisa juga. Cuma kita kan kalau bilang begitu, para pencinta demokrasi ini dianggap anti demokrasi gitu benci sama kita kan. Ya, jadi faktanya begitu. Saya itu aslinya dari Sidoarjo, Prof. Kabupaten di dekat di Jawa Timur, dekat Surabaya sana. Selama reformasi itu sudah 3 kali ganti kepala daerah, 2 periode, 1 periode. 3-tiganya kena KPK, Prof. Itu dia. Ini kan proses yang dihasilkan demokrasi. Dan terus terulang seperti itu, Seolah-olah kemudian kita nggak belajar dalam proses itu. Tidak ada keinginan untuk belajar. Ada perbaikannya itu apa gitu. Jadi ketika kita mengkritik pemilihan itu sebagai proses memproduksi koruptor, itu semua orang teriak. Ya. Tapi kalau kita tanya bagaimana mengatasinya, dia tidak tahu juga. Kenapa? Bukan tidak tahu atau tidak mau, Bro. Karena kemudian banyak yang menganalisa, ya karena sistem ini menguntungkan mereka juga gitu. Karena ketika mereka bodoh, mereka punya duit. Itulah semua yang kemudian kita terima, kemudian membiarkan semua keadaan ini tidak mengalami progres yang meyakinkan kita. Jadi memang dari waktu ke waktu kita buang-buang energi saja. Ya, buang-buang tenaga saja kita bikin demokrasi kalau hasilnya tidak menghadirkan orang-orang yang komit pada kepentingan rakyat. Karena dengan konstelasi seperti ini, kemarin juga salah satu analis yang kami undang itu kemudian menyimpulkan yang paling fatal itu, ketika hari ini demokrasi itu orang yang tanpa kapasitas, tanpa integritas, tanpa kemampuan teknis, asalkan dia punya popularitas sama duit, bisa berkuasa, dan mereka menguasai semua proses legislasi, ya sudah selesai, mau perubahan dari mana? Betul, itulah sumber malapetaka. Jadi akhirnya kembali kepada masyarakat. Cuma masyarakat kita ini kan susah diberi pemahaman, karena mayoritas itu memang tidak punya cukup fondasi intelektual yang memungkinkan mereka menilai secara objektif. Itu yang saya bilang tadi, kecerdasan minimum. Yang kedua, masyarakat kita yang mayoritas ini susah hidupnya, ya
akan mengalami distorsi dalam mengambil sikap Iya. dalam pemilu karena ada kepentingan-kepentingan sesaat yang bisa diatasi oleh orang-orang yang belum tentu bertanggung jawab. Ya, Kemarin itu tahun 2025 bulan Agustus itu kan sempat dari kebuntuan itu memunculkan sebuah ledakan gitu ya. Kalau, ya. kalau Prof Dias kemudian melihat ini sebenarnya kita nggak ada perubahan yang signifikan sejak itu, mungkin nggak terjadi lagi kejadian seperti Agustus itu, ujung Agustus itu. Itu harus dilihat pada satu situasi umum, ya, kondisi masyarakat itu. Jadi kayak begini, sesuatu gerakan massal untuk perubahan itu akan terpicu kalau ada situasi ekonomi yang buruk dan ada situasi politik yang membuat mereka frustrasi, Iya. sehingga tidak ada jalan lain. Iya. Dan sejauh ini Prof melihat situasi ekonominya belum seburuk itu untuk orang Sudah buruk tapi belum ada kesadaran penuh bahwa mereka betul-betul buruk. Oke. Karena masih ada bantuan-bantuan sosial tadi. Kemarin masih bagi BLT lagi kan. Yang menarik, baru sekitar seminggu yang lalu di Bulgaria, jadi di Eropa itu juga mengalami seperti yang kita lakukan bulan Agustus atau dilakukan Nepal lah. Kalau kita kan hanya sekedar gertakan, tapi kemudian Ya. ketika sudah dijanjikan reformasi Polri dan sebagainya kita sudah puas kan itu. Ya. Padahal belum ada reformasinya. Tapi yang perubahannya sesignifikan seperti di Nepal atau di Kenya itu kemarin di Bulgaria. Di Bulgaria itu dan lagi-lagi hampir sama. Pemicunya Gen Z, pemicunya generasi muda ini. Mereka belum mengalami ekonomi seperti di Nepal, belum mengalami kesulitan ekonomi di Nepal. Tapi karena merasa bahwa kesadaran ekspresinya dan sebagainya itu sudah nggak punya, itu ternyata bisa memicu. Di Indonesia mungkin nggak seperti itu? Itu bisa, tapi di Indonesia ini belum pernah bisa dibuktikan bahwa keresahan satu generasi itu, terutama generasi muda itu, betul-betul bisa menggerakkan energi kalau besar. Kalau nggak dipadukan dengan apa? Karena kalau kita mau lihat, kalau kita lihat semua gerakan-gerakan massa di Indonesia ini, sebagian besar itu memerlukan pendanaan, bukan dari generasi muda. Ya mereka hanya instrumen saja. Ya, yang mengendalikan itu orang lain. Yang menyatukan Pak Harto kan semua pemilik modal. Demonstrasi besar itu. Ada persinggungan kepentingan lah dengan betul. Gitu ya. Dan sekarang sementara ini masih belum. Memang budaya kita berbeda lah. Jadi anak mudanya sudah marah ya, tapi kemudian belum terkoneksi. Beda, sangat berat itu. Karena bagi saya, dan ini seringkali disalahpahami, ketika menyampaikan seperti ini, itu katanya sedang main mata dengan anarki dengan ini. Enggak, malah. Kalau saya itu generasi yang alami reformasi itu yang jadi korban bukan oligarki. Yang korban pertama itu rakyat lagi-lagi, rakyat paling bawah bahkan. Bahkan ketika kemudian dijanjikan perubahan dan sebagainya, ternyata undang-undang kita semua, hampir semuanya agendanya kemudian diisi agenda-agenda bermasalah semua gitu. Tapi artinya kalau terjadi seperti itu tuh bukan sesuatu yang diinginkan. Itu hanya mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Pinginnya kan perubahannya reformasi yang konseptual itu. Nah masalahnya ketika yang konseptual ini nggak kunjung terjadi gimana Bapak? Nggak kunjung terjadi karena tidak pernah ada kekompakan yang cukup untuk mereka yang kemudian mengendalikan proses itu. Tidak kompak. Itu saya tidak tahu, Indonesia ini mungkin terlalu bineka gitu loh. Jadi susah sekali menyatukan persepsi. Susah sekali menyatukan persepsi tentang mereka yang kompak di awal itu dalam perjuangan, dalam perjalanan pasti pecah. Itu terjadi. Tidak menjadi soal apa itu ikatan keagamaan atau ikatan ideologi nasionalisme atau ikatan komunisme. Itu tiga ideologi yang selama ini yang kita kenal sebagai kuat itu kan. Tiga-tiganya tidak bisa kompak. PKI saja yang katanya itu sangat solid, ya pecah juga. Iya. Pecah juga. Terakhir Prof, ngikuti medsos enggak Prof? Ngikuti medsos enggak? Saya ikuti sedikit, tidak berarti. Waktu lagi gawat-gawatnya bencana banjir itu, ada seorang anak muda di medsos menggalang dana, dia itu semacam live gitu ya di medsosnya dia. Dalam 24 jam itu dia mengumpulkan 10M lebih. Untuk solidaritas. Iya, untuk solidaritas. Dan kemudian itu bantuan itu langsung didistribusikan macam-macam gitu. Namanya Ferry Irwandi anak muda ini gitu. Nah dia di medsos itu suaranya sangat dihargai, apalagi anak-anak Gen Z gitu.
fenomena-fenomena semacam ini menjawab nggak kebutuhan solidarity maker seperti yang digambarkan? Ya, Prof? itu modal positif semua. Tapi itu kan baru kasus per kasus. Ya, belum menjadi satu gerakan besar. Satu yang saya kira satu waktu bisa begitu. Untuk menuju ke sana apa yang perlu? Ya itu tadi, kurangi tekanan pada masyarakat. Jadi masyarakat itu harus diberi kebebasan untuk berkreasi, untuk merespon situasi itu dengan cara mereka sendiri. Jangan dikit-dikit dituntut, jangan dikit-dikit dilaporkan. Ya, itu yang penting. Bagaimana masyarakat itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa terganggu oleh macam-macam kendala gitu. Oke. Beri kami semacam petuah untuk 2026, Prof, menghadapi 2026 kira-kira kita harus gimana sebagai bangsa ini? Jadi saya kira begini, kita sepakatlah bahwa dari waktu ke waktu kita harus lebih baik ya. Jadi bagaimana supaya para intelektual, para orang-orang terdidik ini menyatukan sikap ya, bahwa kita ini mengalami satu persoalan besar yang harus kita selesaikan. Yang tidak bisa hanya tergantung pada niat baik penguasa. Penguasa niat baik itu bagus, tapi bergantung pada mereka tidak cukup. Harus ada prakarsa-prakarsa dari masyarakat, LSM, civil society groups, untuk terus mewacanakan perbaikan-perbaikan, terutama perbaikan pemerintahan, Pak. Karena tidak ada negara yang maju sambil pemerintahnya buruk. Negara itu maju, semua negara itu bisa maju karena pemerintahnya baik. Dimulai dari situ dulu. Kalau pemerintahnya baik dan memancarkan kebaikan, masyarakat dengan sendirinya akan melihat teladan tentang kebaikan. Masyarakat itu menunggu keteladanan pemerintah, menunggu kepeloporan pemerintah, menunggu inisiatif pemerintah, menunggu komitmen-komitmen baik dari pemerintah, sehingga mereka percaya diri untuk bangkit membantu dan menggerakkan potensi-potensi dalam masyarakat itu. Jangan pemerintahnya mandek lalu mengharap masyarakatnya yang bangkit, itu malah menimbulkan persoalan besar. Harus prakarsa kebaikan itu dari pemerintah. Makanya namanya reformasi. Reformasi itu artinya pemerintah yang pegang kendali untuk perbaikan. Penguasa yang punya berbagai macam sumber daya itu yang punya kemampuan berinisiatif dan memprakarsai perbaikan-perbaikan. Kalau itu tidak dilakukan, tidak bisa ada yang kita harap, tidak bisa kita mengharap. Masyarakat yang Anda gambarkan tadi yang hebat-hebat semua itu akan tenggelam semua kalau pemerintahannya tidak responsif terhadap ide-ide kebaikan. Dan mudah-mudahan kemudian tidak menjadi kebuntuan yang kemudian justru cari jalan keluar, jalan yang lain yang itu. Nah, karena begini, kalau terjadi benturan antara niat baik masyarakat yang sedemikian keras, pemerintahnya ngotot, itu terjadi revolusi, Pak. Nah, revolusi itu kan satu jalan pintas yang mengandung banyak kerugian. Ya. Dan kita nggak menginginkan itu semua. Saya tidak merekomendasikan itu. Prof Yas, terima kasih atas wejangannya, kalau saya anggap sebagai wejangan. Terima kasih kembali. Karena itu penting bagi kita untuk bekal melihat 2026 di tengah memang lagi-lagi memang nggak bisa ditutupi, kita sangat pesimis atau mengalami 2025 kemarin dengan berbagai macam hal yang, tetapi tetap sebagai bangsa kan inginnya melihat ke depan itu dengan lebih optimis lah. Dan saya punya keyakinan itu gini, Prof, hari ini generasi muda dengan wisdom mereka, dengan medsos, dengan sarana komunikasi per hari ini, itu mau ditutup dengan aturan, dengan bedil, dengan ini seperti apa? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Sudah terlanjur berkembang. Nggak seperti zaman kita dulu. Kalau korannya ditutup, ya informasi nggak beredar. Kalau TV-nya ditutup, informasi nggak menyebar. Kalau hari ini nggak bisa. Banyak negara sudah membuktikan itu. Jadi percuma pakai cara-cara represif itu. Betul. Tapi kemudian pemerintah juga harus sadar loh. Kemudian beri ruang seperti ini, ya lakukan self correction gitu kan ininya kan. Iya betul. Jangan kemudian berpuas diri, kemudian merasa toh masyarakat diem, toh saya sekarang ngawur, nanti saya punya duit untuk BLT, untuk pemerintah ini. Itu adalah pemakarsa kebaikan. Kalau dia gagal mengambil prakarsa untuk perbaikan, untuk memperbaiki semua keadaan, mengoreksi semua kesalahan, maka semua akan mandek. Makanya pemerintah tidak gampang. Tapi kalau berhasil, legasinya kan benar-benar bagus. Itu yang kita harapkan, bahwa masyarakat itu bersyukur punya pemerintahan gitu loh. Prof Yas, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu kembali di tahun depan gitu. Insya Allah. Untuk tahun ini. Terima kasih. Salam Pancasila, Prof. Salam, terima kasih. Nggih, matur suwun.